Oh ya, sudah masuk ya. Ila hadratin nabiyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sumala jami' ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa aswaji dhahrati ummahatil mu'minin wa ahli baitihi ajma'in wa ashabihi minal ansar wal muhajirin wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin sya'anullahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadiah Fatihah kita kirimkan kepada seluruh masyayikh pondok pesantren di seluruh Indonesia yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadiah Fatihah kita kirimkan juga kepada seluruh guru-guru kita, guru-guru kita sejak TK, SD, SMP, SMA, guru dosen-dosen kita, rektor-rektor kita semuanya yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Sya'anillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadiah Fatihah kita kirimkan juga kepada seluruh orang-orang tua kita, para kerabat-kerabat kita yang sudah wafat, semua yang punya hubungan kekerabatan dengan kita, teman-teman kita, semua yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan, yang mendapatkan musibah, yang mendapatkan bala, semoga diberikan kemudahan, diberikan ketabahan. Sya'anillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, para hadirin, selamat malam. Para hadirin, para pendengar, para penyimak, baik yang live maupun yang live dari sini maupun yang menyimak dari depan HP-nya masing-masing. Alhamdulillah ini pertemuan perdana, ini khusus sebetulnya hajatnya dari teman-teman divisi keintelektualan UKM UKI Ulinuha YIN Ponorogo. Walaupun dalam situasi yang sangat sederhana ya, ini di belakang saya ini ada mungkin kurungan gitu ya, ada penjaranya. Baik, kemarin teman-teman pendidikan divisi apa namanya? Divisi intelektualan kemarin menemui saya untuk ya ngajak sinau bareng-bareng. Ini di sini malam ini kita akan mulai ngaji perdana. Kitab yang kita kaji pada malam ini adalah dan seterusnya nanti, yaitu kitab Rosail ya, kitab Rosail namanya. Rosailnya miliknya Ikhwanus Sofa, atau kalau dibahasakan ini berarti Rosailu Ikhwanis Sofa wa Khullanil Wafa. Mesti iki urung padha tau krungu iki kitab apa begitu ya. Nah, Mas Ilham sudah pernah tahu kitab ini? Belum. Lah kan sudah tak kasih filenya. Downloadnya di laptop, sudah dibuka. Kayak seronde. Ya, kitab ini adalah kitab. Ya, saya perkenalkan dulu. Kitab apa tuh ini sebetulnya ya? Nah, ini mungkin masih agak asing di telinga kita. Kita
mulai dari terminologinya, dari apa namanya, secara bahasa dulu. Secara bahasa dulu. Rosail. Rosail itu jamak dari risalah. Mufradnya yaitu risalah. Risalah itu maknanya adalah surat. Kalau zaman dulu surat. Nah, ini adalah kumpulan surat-surat. Surat terbuka. Kalau mungkin padanannya dalam zaman sekarang mungkin rosail risalah itu buletin. Jadi ini adalah kumpulan-kumpulan buletin. Kumpulan-kumpulan buletin. Buletinnya siapa? Buletinnya Ikhwanus Sufa. Ikhwanus Sufa. Nah, Ikhwanus Sufa itu siapa? Ikhwan secara bahasa artinya saudara. Ikhwan atau persaudaraan. Ini jamak dari kata persaudaraan. Ikhwanus Sofa. Sofa itu bisa dari kata sofa. Maknanya murni, halus. Jadi Ikhwanus Sofa ini adalah persaudaraan kemurnian. Nah, saya ingin coba tanya kepada jenengan. Saya ingin coba tanya kepada jenengan. Jenengan dulu lah pernah diajar toh? Akhlak tasawuf toh? Tasawuf itu dari akar kata apa? Sorof, sing tahu sinau sorof. Tasawuf itu dari wazan apa? Dari wazan tafa'ul. Tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ulun atau tafa'ulan. Tasawwafa ya tasawwafu tasawwufan. Nah, akar katanya juga jadi dari kata apa namanya, dari kata sofa, ada yang dari kata sofa ya begitu. Tapi yang jelas bahwa makanya kan di dalam apa namanya, literatur tasawuf sendiri, dalam kajian ilmu tasawuf sendiri, asal usul kata tasawuf itu kan juga masih belum pasti ya. Sejak kapan kata tasawuf, kata sufi itu digunakan? Sufi itu mengacu pada makna apa? Itu kan masih diperdebatkan sampai sekarang. Tetapi kita tahu satu hal, bahwa mereka orang-orang ini itu menamakan dirinya sebagai orang sufi. Ini kitab ini adalah milik para persaudaraan orang sufi. Tapi sampean jangan membayangkan sufi yang dimaksud di sini ini sufi yang kayak kita pahami sekarang. Sepaham kalian yang disebut sufi itu gimana? Muter-muter gue gasingan kayak jenenge Beyblade gitu. Jadi sufi itu adalah sebuah apa namanya, kalau makna saya itu mau mendefinisikan, tapi kalau saya definisikan seperti yang dipahami orang sekarang itu beda dengan yang dipahami di sini. Jadi kata tasawuf itu sudah mengalami perubahan makna selama berabad-abad. Itu sudah mengalami perubahan makna selama berabad-abad, sehingga kalau dimaknai saya disuruh mendefinisikan, nah itu didefinisikan pada konteks apa? Kalau didefinisikan pada konteks sekarang itu nanti tidak sama, tidak nyambung dengan ini, gitulah. Kalau kita kan memahami bahwa sufi itu adalah mencoba sebuah aliran spiritual, ya, sebuah konsep spiritual yang mencoba untuk memurnikan diri, memurnikan ajaran-ajaran itu, ya memurnikan ajaran-ajaran Islam, dalam hal ini sufisme Islam ya, itu mencoba untuk memurnikan ajaran-ajaran Islam, entah itu dari syariatnya, dari fikihnya, akhlaknya, dan semuanya itu supaya itu benar-benar murni, tendensinya tidak ada lain, tidak ada bukan, ya hanya untuk Allah. Itu kalau pengertian sekarang seperti itu.
Orang itu kalau misalkan ibadah, menurut orang sufi zaman sekarang loh ya, orang itu kalau ibadah terus masih alasannya apa? Menginginkan surga. Nah itu kan secara sufisme kan, wah itu tujuannya masih tujuan yang rendah sekali gitu. Yang nanti level kedua, orang itu mau beribadah rajin dan taat kepada Allah itu karena ya dia tidak merasa pantas untuk masuk surga, tapi dia takut ke neraka. Nah itu lah sekarang kalau misalkan orang sufi kan mengulas seperti itu. Lah kalau surga sama neraka itu tidak ada. Kalau Allah berkehendak orang yang berbuat baik ternyata masuk neraka, ternyata orang-orang yang jahat seumur hidup ditakdirkan masuk surga. Lah terus ternyata jadi apa itu? Terus kalau surga sama neraka itu terus digulung, terus dikukuti, apa ya kira-kira sampean sik arep panggang ibadah. Nah nanti kemudian ada level yang di atasnya yang lebih tinggi itu, oh pokoknya yang terpenting adalah saya bisa merasakan kedamaian dengan Allah saja, kan begitu kan. Itu kan yang dipahami sufi zaman sekarang itu. Tapi kalau dulu tidak seperti itu. Kalau dulu tidak seperti itu. Gitu. Nah, ini pertanyaannya panjang ini. Kalau ini adalah kitab sufi, kenapa kitab ini tidak populer? Padahal di pesantren-pesantren kita itu, wah, kitab tasawuf itu banyak sekali. Ayo jajal, kitab tasawuf sing wis tau ngerti apa wae? Ilham. Kitab tasawuf sing wis tau ngerti apa? Sudah dapat mata kuliah tasawuf toh? Belum, baru ini semester ini. Masa ndak ada? Dulu mata kuliah itu di semester 2. Tokoh-tokoh tasawuf, orang yang tasawuf yang sampean kenal sapa? Rabi'ah Hadawiyah, sapa neh? Jalaluddin Rumi. Nah, sapa neh? Siapa meneh? Iki kadung tak sinau, aku kadung gawe bahan akeh. Iki sampean niku ternyata belas ora enek nyantol ini terus piye engko? Gagalne iki engko ngajine iki engko. Siapa lagi? Tokohnya tarekat apa niku? Ya. Ya. Sopo jenenge? Dan sebagainya ya. Itu kita tahu itu orang-orang yang dikenal dalam madhab sufi. Madhab sufi. Itu Sayyid Al-Bustami ya. Yazid Al-Bustami, Abu Yazid Al-Bustami. Nah, tapi kita harus tahu bahwa orientasi sufisme dalam lintas sejarah itu lintas tempat, lintas waktu itu sama sekali tidak ada yang sama persis, gitu lah. Di dalam catatan saya, orang yang pertama kali disematkan predikat sebagai seorang sufi itu adalah Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri. Dia orang Basra. Gitu. Tapi Hasan Al-Basri ini sejauh yang saya telusuri dia kan tabi'in. Jadi Hasan Al-Basri itu adalah seorang tabi'in yang kemudian dia ini pindah ke Basrah. Ibu susunya atau dia menyusu pada salah satu istrinya Rasulullah waktu masih bayi. Dia lahir kira-kira 2 hari sebelum wafatnya Umar bin Khattab. Itu Hasan Al-Basri. Nah, Hasan Al-Basri ini dia setelah dewasa dia mencari ilmu gitu, belajar gitu di usia 34-an tahun gitu, di usia produktif itu dia sempat juga ikut dalam misi-misi penaklukan di masanya Muawiyah. Itu di masanya Muawiyah, di masanya Yazid dan sebagainya itu. Lalu dia ini juga
setelah dia itu menjadi menjadi seorang ilmuwan di Basrah, itu di sana dia membuka madrasah. Itu. Dan ini temuan saya yang agak mencengangkan juga. Jadi Hasan Al-Basri ini adalah tokoh yang sempat menjadi oposisi pada pemerintahan dinasti Umayyah. Itu. Dia sempat menjadi oposisi pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, yaitu ketika Hajjaj bin Yusuf, panglimanya Abdul Malik bin Marwan itu menjadi penguasa di wilayah Basrah, di Kufah, Basrah, Irak, Khurasan itu. Orangnya ini kan kejam sekali. Bani Umayyah ini kan kejam sekali. Lah, ini yang namanya Hasan Al-Basri ini dia sempat membentuk sebuah ijtima begitu, perkumpulan begitu, untuk merekomendasikan salah satu jenderal Bani Umayyah yang membelot itu, yang kemudian akhirnya memberontak kepada pemerintahan Bani Umayyah. Singkat cerita itu pemberontakan ini kalah. Terus para ulama-ulama termasuk Hasan Al-Basri yang mendukung pemberontakan ini kemudian dikasih pilihan oleh Hajjaj bin Yusuf. Mereka ditawan. Gitu. Yang tetap ingin hidup, bertobatlah, kembalikan baiatmu kepada khalifah. Kalau tidak, bunuh. Ngono dhisik. Kalau mau selamat silahkan bertobat dan sampean harus mengaku kalau sampean itu kafir. Ngono ya. Ada yang tidak mau itu bunuh langsung, gitu. Ada yang melarikan diri, berapa tahun kemudian ketemu jadi buronan negara, orang apa jenenge kae? Orang dalam apa jenenge kae? DPO, masuk DPO, daftar pencarian orang. Dan namanya nanti Said bin Jubair, itu nanti dia ketemu, wah itu sampai buka di internet banyak itu, dia sangat mengenaskan itu, dibunuh di depan Ka'bah itu. Lah Hasan Al-Basri sendiri ini dia selamat. Berarti kaya Hasan Al-Basri ya dipaksa kon ngakui lek kafir, ya gitu. Nah, singkat cerita Hasan Al-Basri ini dan juga para tokoh-tokoh yang lain. Jadi tokoh-tokoh yang jadi kitab Ikhwanus Sufa ini kira-kira orangnya ini, eksistensinya mereka ini sekitar tahun 900-an Masehi, abad keempat Hijriah. Nah, ulama-ulama atau orang-orang tokoh-tokoh yang dikenal sebagai Sufi sebelum Ikhwanus Sufa itu ada Hasan Al-Basri, Rabi'ah Adawiyah, kemudian Abu Nawas, kemudian Abu Yazid Al-Bustami, kemudian Syekh Junaid Al-Baghdadi sama Al-Halaj. Itu tokoh yang sebelumnya masanya Ikhwanus Sufa. Kalau seperti siapa tadi itu Jalaluddin Rumi, Al-Ghazali dan sebagainya itu periode setelahnya. Nah, kalau kita telusuri satu persatu nama-nama ini tadi, Hasan Al-Basri, Rabi'ah Adawiyah, Abu Nawas, Abu Yazid, Syekh Junaid Baghdadi, Al-Halaj, maka ini kalau kita lihat secara sesama, sebagian besar dari mereka itu mengambil jalan sufi itu, orientasinya itu adalah sebagai pelarian karena secara politis mereka ini orang-orang yang kalah. Secara politis itu orang-orang yang kalah. Atau kalau misalkan terlalu mungkin bahasanya biar agak lebih halus ya, itu kekecewaan atau ketidakpuasan terhadap konsep-konsep keagamaan yang diterapkan oleh pemerintahan yang bersifat teokrasi. Karena di zamannya Abbasiyah, di zamannya Bani Umayyah yang sebelumnya itu, pemerintahan itu dipimpin siapa toh? Khalifah. Khalifah itu artinya apa? Khalifatullah.
wakilnya Allah gitu loh. Jadi setelah Nabi gitu ya, dalam bahasa peta pemikirannya orang di zaman dahulu itu, setelah Nabi meninggal yang menggantikan itu adalah khalifah. Orang yang mewakili Allah itu ya khalifah itu. Gitu. Sehingga kalau menentang khalifah itu bisa dikatakan sama dengan menentang Allah. Lah tapi khalifah egle khalifah mendolimi ngene iki senenge matan ini khalifah model piye lho ngene iki lah. Orang-orang yang mosok wakilnya Allah kok kaya ngene iki ngono lho. Lah ketidakpuasan terhadap itu dan perlawanan yang gagal gitu loh, itu mengarahkan mereka alah ya wis lah ora usah ngurusi stetek bengek ngurusi negara wis ayo topo ae. Nah gitu lah. Dan itu ada yang jadi model-model penyelimuran oleh bahasa Jawa nih, model-model penyelimuran atau pelarian dari ketidakpuasan dan kekalahan secara politis itu bentuknya macam-macam. Jadi orang bahkan yang disebut madhab teologis ada apa aja? Mazhab teologis itu ada yaitu loh Khawarij, Murji'ah, terus apa lagi? Qadariyah, Jabariyah, Ahlussunnah iki kabeh yo ngarane Ahlussunnah. Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, itu semuanya tidak bisa dilepaskan dari persoalan politis. Golongan Syiah itu juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan politis. Lah ya wis tahu sinau kabeh to. Sudah pernah dipelajari to ini. Itu loh. Muawiyah yang tiba-tiba jadi khalifah, dia bilang begini, saya Ali mati, saya jadi khalifah. Ini adalah takdirnya Allah. Saya hanya wayangnya saja. Nah, dari situlah muncul yang namanya Jabariyah. Nanti ditentang oleh Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah. Ndak, la qada wa la qadar, af'alul ibad minal ibad dan sebagainya. Muncul diteruskan oleh anaknya jadi namanya Qadariyah. Nanti dikanter lagi oleh kelompok yang lain, Khawarij, nanti dikanter oleh Murji'ah. Lalu nanti muncullah formulasi nalar lagi Mu'tazilah dan sebagainya. Itu. Jadi semua tidak lepas dari urusan politik. Ini tapi kalau dijelaskan di sini panjang ini nanti, tidak cukup. Ora sida membahas kita apa. Intinya begitu. Nah, ini juga seperti itu. Sufi model Ikhwanus Sufa ini sebetulnya juga tidak lepas dari persoalan. Tapi unik karena begini. Kitab Ikhwanus Sufa ini, Rosail Ikhwanus Sufa ini kitab sufi, tapi kalau jenengan nanti baca di dalamnya isinya kayak ndak ketok kayak sufi blas ngono lho. Nanti di sini ya di kitabnya Ikhwanus Sufa ini nanti ada matematika, ada fisika, ada biologi, ada astronomi, ada ilmu nujum aja mbok agar wis ilmu dukun lho ya. Ilmu nujum itu ilmu perbintangan, ada falakiyah gitu. Nah sekarang kita ini nanti panjangnya. Kenapa kok ini kemudian tidak mainstream di kalangan kita? Nah ini mungkin tidak cukup kalau waktunya untuk disampaikan sekarang. Mungkin tidak cukup. Nah ini catatan saya biar ini kitab sucinya ini. Nah kitab Rosail ini terdiri dari sekitar 50. Ya 50 lebih dikit lah, ada yang bilang 52, ada yang bilang 53, ada yang bilang 54. Berisi tentang kajian eksata, logika, metafisika. Eksata ya apa? Eksata itu ilmu pasti. Eksata itu ilmu pasti. Logika itu ilmu nalar, metafisika itu ilmu gaib, kira-kira oleh bahasane sing penak ngono ya. Ilmu metafisika. Jadi di dalamnya nanti memuat hal-hal itu. Sekarang Ikhwanus Sufa sendiri apa? Itu.
Ikhwanus Shifaa sendiri itu adalah sebuah organisasi rahasia. Organisasi rahasia. Sampeyan tahu ndelok film ini Angel and Demon. Delokane film Korea. Illuminati. Sampeyan ngerti Illuminati ya? Nah, Ikhwanus Shifaa itu persis kayak Illuminati itu. Di Eropa ya, Illuminati itu belajarnya ya dari sini, dari Ikhwanus Shifaa ini. Kenapa saya yakin untuk mengatakan itu? Lah semua teori-teori pengetahuannya, epistemologinya dari sini ya. Teori-teori tentang posisi bintang, rasi bintang, semuanya ada di sini. Nanti kita akan bacakan itu. Gitu. Jadi kok sepuwaneng mendawa ora mergo mikir ora muda gitu aja nemen-nemen wis rungokno ngene ora paham ya wis ngono. Jadi ini kitab Ikhwanus Shifaa ini yang ngarang ini adalah perkumpulan rahasia. Jadi ini ndak ada ini sapa pengarane biasanya nang kitab enak tulisane Taklif Asy-Syaikh Al-Alimul Fadil Al-Arif Billah ngono ya. Ora enak iki. Ndak ada. Kenapa? Karena ini naskah ini yang nulis ini perkumpulan rahasia yang diperkirakan hidup sekitar organisasi ini eksis kira-kira sekitar tahun 983 Masehi atau bisa jadi sebelumnya lebih tua lagi. Lah kalau misalkan orangnya tidak diketahui lah kok kitabnya bisa diketemukan, kan gitu ya pertanyaannya. Nah ini kitab ini beredar luas pada masa-masa setelahnya, malah pas waktu perkumpulannya itu sudah tidak ada. Nah dan kemudian banyak dibaca oleh orang, disalin berulang-ulang begitu, dan sempat membuat gelisah khalifah. Lalu akhirnya mau dibakar, tapi alhamdulillah masih ada yang terselamatkan. Lah yang terselamatkan inilah yang kemudian ini diselamatkan, disembunyikan. Sebagian lagi ada yang dibawa ke Eropa. Nah di sana dipelajari bersama kitab-kitab yang lain. Gitu. Yang kemudian menjadi awal mula kemajuan ilmu pengetahuan di Eropa. Itu dari kitab ini dan juga dari kitab-kitab para ilmuwan yang lain. Itu. Organisasi ini organisasi pengetahuan rahasia yang eksis pada abad itu, yang anggotanya ini hanya diketahui 4 orang. Bagaimana? Yaitu anggota yang namanya diketahui itu ada Abu Sulaiman Muhammad bin Ma'syar al-Basti al-Maqdisi, kemudian Abu Hasan bin Ali bin Harun az-Zinjani, kemudian Abu Ahmad al-Makhrajani, kemudian Muhammad bin Ahmad an-Nahrajuri, kemudian Abu Hasan al-Aufi dan Zaid bin Rifa'ah sama satunya lagi sopo ya ora tak tulisnya, Muhammad Zaki Basha. Dari mana nama-nama itu ditemukan? Di catatannya Abu Hayyan At-Tauhidi, bukan Jabir bin Hayyan loh ya, tapi Abu Hayyan At-Tauhidi. Itu dia hidup pada tahun 923 sampai tahun 1023. Abu Hayyan At-Tauhidi. Lah Abu Hayyan At-Tauhidi ini dia ini belajar mantek ke orang Nasrani. Kemudian dia belajar fikihnya ke fikih Syafi'i dari Qadhi Abu Hamid Al-Madrusi. Dia belajar sastra pada Abul Farad Nahrawandi. Belajar kalam pada Ali bin Isa Az-Zanuni. Jadi orang zaman dulu itu belajar lintas agama itu udah biasa. Gitu. Saya mungkin perlu menyampaikan ya. Jadi berpikir bebas seperti ini
seperti kayak yang ya kayak kita sekarang ini zaman dulu ini enggak semuanya bisa dilakukan. Misalnya gini, orang itu kalau mau belajar fisika, belajar ilmu eksak beginilah, itu pasti nanti itu sudah, wah itu ilmu dari mana itu? Bukan dari Allah dan Rasulullah itu, wah bid'ah ini. Zaman itu bergonta-ganti, gitu. Jadi pada masa keemasan Islam itu jangan dipikir bahwa di situ itu terus semua ilmu pengetahuan itu bisa berkembang bebas, enggak seperti itu. Kalau jenengan hidup di zamannya Khalifah Al-Ma'mun, ditakoni, Ilham ditakoni, Quran kuwi kalamullah bodu. Kalamullah bacok ndasmu. Kenapa? Karena di masanya Khalifah Al-Ma'mun yang dipakai madhab resminya negara adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah itu madhab yang sangat rasional. Al-Quran adalah makhluk. Kalau menganggap Quran adalah kalamullah, berarti kalamnya Quran itu qadim apa tidak? Nek wis ditakoni Quran qadim apa tidak? Qadim bacok ndasmu. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi zaman pada saat itu ya, ilmu itu tidak bisa bebas. Jadi apa seliranya penguasa, bagaimana seliranya rezim yang berkuasa saat itu, ya itu ilmunya. Selain itu ya enggak bisa beredar bebas. Itu. Pada zamannya Khalifah Al-Ma'mun yang diberi ruang, yang diberi fasilitas besar ya orang Mu'tazilah. Orang fikih, sing ngaji fikih, sing nawaqidul wudu, arkanus shalah, ala dikuwak ora kanggo. Tapi nanti yang berbicara soal mazhab teologi, nah itu dadekne tukang mulang diwehi omah, diwehi bayar akeh. Jadi seperti itu. Itu kondisinya seperti itu. Nah, nanti ganti zaman, nanti yuk ganti lagi. Khalifah Al-Ma'mun tumbang, digantikan oleh Mu'tasim, gantikan oleh Mutawakil lah, dibalik grembyang karo Mutawakil. Di zamannya Al-Ma'mun, Imam Ahmad bin Hambal dipersekusi, dipenjara. Begitu di zamannya Al-Mutawakil, Imam Ahmad bin Hambal dibebaskan, genten sing Mu'tazilah ditanggepi, gitu lah. Jadi seperti itu. Nah, Ikhwanus Sufa ini muncul atau lahir di saat ketika dinasti Abbasiyah ini mulai melemah. Khalifah Abbasiyah itu yang berkuasa mutlak itu hanya ada 10. Hanya ada 10. Yang terakhir itu Mutawakil itu. Setelah periode Mutawakil, Abbasiyah itu khalifahnya hanya menjadi boneka saja. Siapa yang menguasai? Siapa? Luar ngendi? Luar negeri. Ya. Bukan Eropa. Eropa sih hutan belantara, sih primitif. Orang mana? Yang di Abbasiyah itu ya, khalifahnya itu hanya menjadi boneka. Yang memimpin itu adalah dinasti Buwayhid, orang-orang Turki. Itu, militer Turki. Jadi khalifahnya hanya menjadi boneka saja. Dengan situasi semacam itu, Abbasiyah ini tidak kuat, tidak solid. Akhirnya banyak wilayah itu yang memisahkan diri. Terjadi banyak sekali pemberontakan. Itu. Orang-orang Syiah itu, kemudian orang-orang Hasasin, Koromitoh, Ismaili, sekte-sekte itu bermunculan. Mereka melampiaskan ketidakpuasan mereka kepada pemerintahan.
Sebagian dari mereka melepaskan diri, plang, muncul kabeh akhirnya. Itu sehingga kekuatan Abbasiyah itu melemah. Ya, terus negara teokrasi, negara berdasarkan agama ini terus tidak bisa mengatasi persoalan ini. Jadi atas nama Allah kalah, Allah ra iso ngurusi negara lek ngono terus carane terusan. Nah, ini dalam situasi kekacauan yang semacam ini yang sudah terlalu kusut ini. Nah, ada sebagian orang-orang itu yang mencoba untuk memisahkan diri dari kemelut dunia yang semacam itu. Mereka lalu mencoba untuk membuat perkumpulan, golek damai lah, golek damai. Nah, maka mereka berkumpullah dalam suatu perkumpulan yang disebut dengan Ikhwanus Sufa ini. Itu. Ki mbok jajal duwe yo kitab ngene iki raketang diprint dhisik opo piye ngono ki dipira ngono sapa sing teka ngono didumi ngono kan iso melu nyimak. Lek ngene itu kan ndomblong kowe engko. Nah. Itu. Coba dicek ada komentar enggak di saya di akun saya. Ada enggak di situ? Ada. Siapa tahu ada. Sudah berapa menit ini? Waktunya berapa? Oh, baru 34. Oh, sik suwi berarti sian ya. Nah, sampai harus tahu juga bahwa kitab Ikhwanus Sufa ini diyakini yang mengilhami para tokoh-tokoh ilmuwan muslim. Tokoh-tokoh ilmuwan muslim awal yang ada yang sekarang sangat kita kenal itu loh. Jadi teknologi sekarang yang luar biasa ini yang diciptakan oleh Barat itu dulu asalnya mereka belajar dari tokoh-tokoh muslim. Lah tokoh-tokoh muslim itu mereka kemungkinan besar itu anggota perkumpulan ini. Itu. Coba Bapak dokter kedokteran dunia itu siapa? Ibnu Sina. Metafisika wujud Ibnu Sina. Kemudian konsep jasmaniyah yang digagas oleh Ibnu Sina itu ada di sini. Loh kok matching ya? Ibnu Sina itu kira-kira sudah masa-masa akhir ini, di Ikhwanus Sufa. Siapa lagi? Ilmuwan yang jenengan tahu siapa lagi? Ilmuwan muslim yang jenengan tahu. Lek sampean beriman toh? Siapa? Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi itu hidup pada tahun 780 sampai 850 Masehi. Nah, berarti dia masih ngunangi zamannya Ikhwanus Sufa. Dia anggotanya itu. Di dalam Ikhwanus Sufa ini ada juga konsep-konsep bilangan gitu. Al-Khwarizmi itu jasanya adalah dia yang membuat angka-angka yang kita pakai sekarang itu disebut istilahnya dengan angka Arab. Sebelum pakai itu orang Eropa itu pakai angka Romawi. Angka Romawi nggak tambah-tambahan ora iso. Jajal 40 itu ditambah swidak telu. Jajal tulisan gaya angka Romawi terus jumlahno piye? Nah, konsep desimal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0. Itu namanya konsep bukan 10 ya, 0. Itu adalah konsep desimal yang diperkenalkan oleh Khwarizmi. Itu. Nanti teori wah banyak sekali. Di sini ada ini. Jadi untuk menggambar dan konsep ratusan itu bagaimana, puluhan itu bagaimana, satuan itu bagaimana itu ada nanti di sini. Jadi ini kitab sufi model piye ini? Sufi yang ngomong nih bilangan, matematika, pecahan, gitu. Terus siapa lagi? Coba, siapa nih tokoe? Coba.
Ar-Razi itu hidup sekitar dia lahir 864 sampai 930 Masehi. Jadi Ikhwanus Sufa'nya dulu harus sementara. Ikhwanus Sufa' itu eksis pada abad ke-8 sampai ke-10. Jadi kalau ke-8, abad ke-8 itu berarti tahun 700-an. Sampai abad ke-10 berarti tahun 900-an. Gitu. Jadi itu tahun 700 sampai tahun 900-an. Terus apa nih? Coba. Al-Kindi itu tahun 801 sampai 873. Siapa nih? Al-Farabi 872 sampai 950. Siapa nih? Ibnu Bajjah itu sudah akhir itu, sudah setelahnya itu. Ibnu Bajjah. Siapa nih? Jabir bin Hayyan tahun 750 sampai 803. Kemudian Al-Farghanius yang menemukan astrolub untuk mengukur derajat-derajat di langit itu, pakai trigonometri itu tahun 805 sampai 870. Dan itu semua tokoh-tokoh sufi itu, tapi untuk sufi sing kaya nang pikirane awake dhewe iki ngono lho. Bisa dipahami ya. Jadi terus kesufiannya itu di mana? Coba kesufiannya itu di mana? Jadi cara berpikir yang seperti apa? Jadi gini, sufi yang dalam pandangan orang Ikhwanus Sufa itu adalah mencoba untuk memaksimalkan potensi akal ini, ya, potensi akal ini sehingga mereka bisa menemukan hal-hal baru, hal-hal yang tersembunyi, yang melenakan panca indera. Apa yang dilihat panca indera itu mungkin kalau orang itu tidak memaksimalkan akalnya, panca indera itu melihat sampeyan ndelok barang ceblok ini kan biasa ya. Nah ini kan biasa ya. Tapi bagi orang sufinya Ikhwanus Sufa, ini adalah sebuah hal yang patut untuk didalami nih, benar. Begitu. Orang sejak dulu melihat matahari terbit dari timur ke barat kan gitu ya. Orang kalau tidak memaksimalkan potensi ya biasa saja. Kalau dia tercampuri oleh pikiran-pikiran duniawi yang bisa mengotori pikiran dan hati, ya tidak akan menemukan kebenaran di balik itu. Gitu. Nah mereka kemudian menemukan bahwa matahari itu kok dari timur ke barat, kok dia bisa balik lagi ke timur ya? Bagaimana ya? Oh mereka lalu menemukan bahwa bumi itu bulat, tidak datar. Lah kok saiki lho kok enek wong Islam kok percaya lek bumi iki datar. Kan ya iki niki lho. Iki piye uteke diseni apa? Diseni gethuk paling kira-kira paling. Begitu. Nah, orang-orang dulu itu sudah menemukan bahwa bintang-bintang itu ada dalam jarak sekian. Kok wis ngerti ya? Ikhwanus Sufa. Saking beningnya hati nih. Menurut mereka seperti itu. Jadi konsep sufi yang ditawarkan oleh para Ikhwanus Sufa itu adalah mencoba untuk memaksimalkan potensi akal ini dan membersihkannya dari hal-hal yang bisa mengotori akal dan pikiran dan hati itu. Itu seperti itu profilnya. Ini tak sebut profilnya dulu, nanti membacakan kitabnya sok minggu ngarep ae ngurun duwe kitab ya gitu. Nah kecondongannya apa? Ya kecondongannya di gerakan spiritual, tapi spiritual yang saintifik, kecenderungan yang saintifik gitu. Nah sekarang coba tak sampaikan kenapa kitab ini tidak populer di dalam literasi kita, budaya literasi pesantren terutama. Iki sing wis tau maca kitab pesantren. Biasanya kitab pesantren ki bahas apa?
Fikih nah ya. Terus apa nih? Akhlak. Terus tafsir gitu ya. Karena tajwid nah, biasanya seperti itu ya. Mungkin kalau misalkan kitab ini dulu, kalau bangsa-bangsa kitab Rosail ini masuk di dalam literasi pesantrenan, mungkin pesantren kita ini akan menjadi tidak hanya memiliki apa jenenge gubuk untuk meditasi, mungkin tidak begitu, sentongan gitu, wiritan mungkin tidak begitu, tidak hanya sekedar itu. Kalau misalnya kurikulumnya masuk ke literasi pondok pesantren, mungkin di pondok pesantren itu ada labnya, ada laboratoriumnya. Sejak dulu maksudnya, bukan lelek sekarang itu kan mergo enek sekolah umume, pondok enek mane, enek MTS, enek SMA, enek SMK, terus malih enek LP kan begitu. Gitu. Kenapa kok tidak populer? Karena karena kitab ini mungkin banyak dipandang orang itu sudah kecampuran dengan Ismailiyah, dengan manusia iki gayane wong Syiah ini. Kalau enggak gitu, wah ini tak baca-baca ini model bukan radikal, apa? Zindik ini. Zindik. Ngerti zindik orang? Tasawuf zindik. Zindik itu apa namanya? konotasi kasar, konotasi yang tidak baik. Kalau di dalam ilmu sufi itu orang yang memikirkan metafisika wujudnya Tuhan itu terlalu kayak Siti Jenar loh. Orang yang berpikirnya seperti Siti Jenar itu sederhananya seperti itu pasti dikategorikan orang zindik. Itu. Orang lebu suaranya, orang lebu. Lah yang di sini masuk kayaknya. Iya lah, yang di Facebooknya masuk, sing nang IG ini malah gak masuk. Jadi semacam itu. Gini loh, dulu itu orang itu terkotak-kotak ada orang itu yang dalam masanya Abbasiyah itu ada banyak madhab, ada madhab fikih. Kalau orang itu sudah madhabnya fikih, pokoknya orang itu beragama yang benar itu mengikuti madhab fikih. Nah, ada lagi madhab ilmu tasawuf, orang kalau fikih dasarnya adalah Quran dan As-Sunnah sama ijtihadnya para mujtahid itu. Nah, cara memahami dengan benar itu syariatnya harus begini. Nah, dikanterlah oleh orang tasawuf. Orang tasawuf mengatakan, lah orang itu kalau hanya memahami dimensi syariatnya aja kan ya tidak bisa. Ambil contoh, ini saya ngutip dari salah seorang ngalim ya. Dulu ada orang begini misalnya. Ada orang kaya punya kambing itu 39. Itu kan kalau misalkan dia genep 1, jumlahnya jadi 40 wajib zakat ya. Lah dia supaya menghindari wajib zakat itu tiap nanti tambah 1 itu dijual. Wile secara fikih wong ngono kuwi dosa ora? Enggak. Tapi kalau secara etis itu dosa. Mergo ngindari zakat lah. Itu yang ditentang yang dikritik oleh tasawuf itu gitu itu. Uangnya lek bersandar karo hukum lho kena dimanipulasi gitu kan. Nah, akhirnya nanti ada muncul madhab tasawuf. Nah, di sisi lain nanti ada madhab teologi, ada murjiah. Karo bentroke karo apa? Murjiah karo apa bentroke? Kok Mu'tazilah ya ndak.
bentroknya dengan apa? Khawarij. Kalau Khawarij itu bentroknya dengan Murji'ah. Itu Murji'ah ke slow ya, kalem-kalem ae, aja sithik-sithik dosa. Ngono. Lek Khawarij sawalike, ora manut iki. Dosa, kafir neraka. Ngono. Lek Qadariyah nanti sama Jabariyah. Gitu. Dan banyak lagi. Syiah yang ngono, Syiah dhewe engko pecah dan sebagainya. Nah, terus madhab ini gitu, mereka ini tidak kok kemudian itu apa namanya itu mereka berindependen. Ada kalanya mereka ini kemudian berafiliasi dengan rezim dan gonta-ganti itu. Lalu kemudian ada orang-orang itu yang wah mosok toh wong ngilmu madhab kok kayak ngene iki apa lho ngene iki kubu tasawuf, kubu fikih. Wong fikih barang kadang-kadang ya enek sing gregetne nampa pesenan, dijaluki pesenan fatwa saka gubernur, jaluki pesenan fatwa saka khalifah. Kudu gawe hukum ngene iki untuk menguntungkan kebijakan khalifah. Ngono kuwi wis enek kawit jaman dhisik, aja dikira ora enek. Enek ngono kuwi wis enek dhisik. Nah, harus sing tasawuf ya ngono, tasawuf kadang-kadang iki wong iki jane tenanan tasawuf tenan ora, dan pergolakan seperti itu membuat Ikhwanus Sufa itu untuk membuat perkumpulan itu rahasia saja sudah. Jadi dirahasiakan. Wis pokoknya kita menjauh dari itu. Wis ayo awake dhewe konsen dandani pikiran, dandani ati, ngresiki ati, ayo saiki sinau ilmu pengetahuan. Nah, gitu loh. Ya, cuma sayangi mereka ini lalu kemudian karena mereka memiliki pemahaman yang berbeda, mereka ini memiliki konsep yang berbeda-beda, pemikiran yang tidak sama dan yang lain. Kadang-kadang itu berseberangan dengan kepentingan. Kalau sudah berseberangan dengan kepentingan ya akhirnya mereka ini pergerakannya kan juga akan dibatasi. Itu makanya kitab ini sampai mau dibakar ini oleh Khalifah Muntasir ya, kalau Muntasir apa Mustansir ya, itu sampai mau dibakar ini, apa Mustanjid ya yang mau membakar ini. Akhirnya ini kemudian dan buku-buku yang lain, karya-karya yang lain, karya-karya saintifik itu tidak dipakai. Yang ambil mana akhirnya? Yang ambil karya-karya yang bersifat pengetahuan itu. Yang ambil mana akhirnya? Yang ambil orang Eropa, orang Barat. Kita yang umat Islam enggak, urung pada saat itu orang-orang Islam itu kitab ini ilmu pengetahuan ini ndak payu. Sing payu apa? Sing duwe kegunaan praktis. Ya sing kira-kira iso tinggi memenuhi kepentingan mereka, ya teologis. Terus sing kaitannya karena begini loh, ada kepentingan tertentu, kepentingan ya saya kasarannya ngomong kepentingan untuk bisa melegitimasi semua kebijakan itu loh. Makanya kalau seperti itu yang paling mudah apa ya? Sing paling payu apa? Sing paling payu mesti fikih. Sing paling payu fikih. Golek wis rada ngono terus kaitane karo masalah akidah, keyakinan berarti gue mazhab teologis. Gitu. Jadi mazhab ini gak payu. Mazhab ini gak payu akhirnya. Akhirnya yang seperti ini yang mempelajari adalah orang-orang Barat. Awake dhewe bagian apa? Awake dhewe bagian apa? Awake dhewe bagian fikih, maujibatul husli ngono kuwi. Nang kene dibahas sampai wetil kol kodim, kol jadil dan sebagainya. Ya bukan kok kita ini mau mendiskreditkan atau kita itu mau mengecilkan peranan ilmu fikih, tidak. Tetapi bahwa proporsi kita itu di dalam bidang
ilmu pengetahuan murni itu sebetulnya kita itu dulu sudah, umat Islam itu sudah memiliki ini, sudah bergerak di itu lah. Kok kita itu kok malah bergerak mundur? Ya coba negara-negara Barat itu yang mengadopsi ajaran pengetahuan seperti ini, mereka jadi negara berperadaban maju ya. Iya berat. Awake dhewe iki sing gawe dasar teologis yang sangat kuat, yang penuh dengan cahaya ketuhanan. Saiki nang Timur Tengah negara Islam guys sing maju gitu, terus barono apa jenenge punya peradaban tinggi ngono ngendi jajal? Duduhna aku. Dubai, kayak Dubai kayak isine teknologi barat kabeh kayak. Coba yang orisinil dari orang Islam sendiri mana coba? Iran, betul, hanya Iran. Gitu. Karena kalau kita lihat genealoginya, Iran itu banyak Ismailiyahnya yang dulu memang di sini, konsennya di sini. Ini memang banyak orang itu yang diyakini bahwa ajaran Ismailiyah itulah yang kemudian menjadi ya gini saya bahasakan begini. Ini rodok kesel, jadi bahasanya rodok kacau. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Ismailiyah, meskipun ini juga masih belum fix sebetulnya. Ikhwanus Shafaa ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Ismailiyah itu yang umum, yang mainstream di sumber-sumber, di artikel-artikel di internet, di tulisan-tulisan di jurnal-jurnal itu seperti itu. Tetapi itu juga masih belum fix, karena kalau kita lihat rentang waktunya duluan ini daripada Ismailiyah. Tapi ada sedikit ada sedikit celah gitu ya, bahwa orang-orang Mu'tazilah yang di zaman Al-Ma'mun itu berjaya, lalu di zaman Al-Mutawakil itu kemudian mereka disisihkan. Nah, orang-orang Mu'tazilah inilah yang kemudian sisa-sisa dari Mu'tazilah dan Syiah inilah yang kemudian mereka melebur menjadi satu dalam perkumpulan ini, dalam Ikhwanus Shafaa ini. Nah, terus akhirnya karena sudah ada stigma bahwa orang Ikhwanus Shafaa wong Ismailiyah, lah akhirnya wong Sunni itu akhirnya menjadi awang-awangan untuk mempelajari kitab ini. Melajari kitab ini malah awang-awangan. Misalnya sampean saiki misalnya. Apa klerune to misale sampean niku misale maca bukune Karl Marx ngono, tapi aku yakin mesti awakmu rawani. Karl Marx umpamane. Coba maca bukune Karl Marx atau bukune Lenin. Wah, PKI iki mesti PKI ya, mesti sampean wedi. Wong Islam iku dhisik gak wani maca iki. Soalnya engko mesti dituduh Syiah, dituduh zindik ngono. Jadi gak payu. Karl Marx ya ora ngerti sampean iki. Teori sosiale Karl Marx, Lenin, Stalin, sampean Mao Zedong, umpamane, iki PKI iki ngono. Pasti begitu. Padahal kalau masalah teologi, masalah akidah, oke lah kita tidak sependapat dengan itu. Tapi mosok pengetahuan murnine iki awake dhewe iki yo nolak. Tapi wong mari awake dhewe iki wong awang-awangan ya piye neh. Ngono kuwi. Persis kaya wong Wahabi. Wong Wahabi iki kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finar. Ngono. Jadi terus masa ya wes lek kabeh bid'ah berarti klambimu ya bid'ah. Ngono, kacamatamu ya bid'ah. Ya HP-mu ya bid'ah, gayan Cina kuwi, gayane komunis. Ngono. Ora iso. Bid'ah nang urusan ibadah, lek urusan teknis gak apa-apa. Ngono. Lah aku kan ya iso, awake dhewe kan ya iso to omong ngono. Iya bener, misalnya kalau toh pun memang benar ini buatannya orang Ismailiyah misalkan. Toh kan
kita bisa mengambil yang bagian eksakta yang tidak berkaitan dengan persoalan akidah, kan begitu. Jadi awake dhewe iki ben pengetahuan kita, literasi kita itu bertambah gitu loh. Literasi kita ini bertambah. Jadi awake dhewe iki saya ingin begini, saya ingin supaya kita ini literatur Islam kita itu tidak hanya dipenuhi oleh fikih, ya gak apa-apa, itu tetap perlu. Ya fikih, ya tasawuf, tapi cobalah kita mencoba untuk membuka literasi yang lain. Gitu loh. Jadi bocah pondok ki ya sarungan, tapi iso nemokne teknik penyepuan logam. Ngono-ngono kuwi. Dadi size-nya itu dapat. Jadi lek ngomongne langit, ya, ngomongne langit iki apa jenenge? Aku mau tuwa nek lintang liyan. Wah, berarti ki engko arep enek pertanda elek. Lek iso aja ngono kuwi ngono lho. Oh, itu terjadi karena batuan-batuan langit yang keluar dari orbitnya lalu kemudian menembus lapisan atmosfer dan terbakar, maka memunculkan fenomena seperti bintang jatuh. Lah misalnya cah santri iki somong ngono-ngono lho maksudku ki. Cegah aku. Bolak-balik membak takok iki lek iki batalne ngene iki batal ora wudune lek aku ngene wis bat ngono diutek-utek nyapa kok bismillah ki bae dawa ngono ae dibahas. Bismillah ki nyapa bae kok mlungker rada dawa. Oh iku filsafate ngene. Walah kek nyapa ya ngono kuwi. Pernah begitu? Ora tau mondok ta. Ya salah gak apa-apa. Ya Mas Ilham ya, besok minggu depan ya, coba di print raketang pirang-pirang lembar gitu. Atau di kabeh didumi, kanca-kanca didumi PDF. Di fotokopi dimaknai gitu ya. Waktunya sudah 1 jam kayaknya. Ada komentar? Di Facebook banyak. Ya sengko ya masih perdana dan masih adaptasi itu ya rada grotal gradul ngono. Ya enggak apa-apa. Mungkin ada pertanyaan barangkali. Ada yang tanya enggak? Nek enggak ada ya wes. Ya. Jadi Ikhwanus Sufa ini adalah salah satu literasi yang ingin saya tawarkan untuk kita eksplorasi bareng-bareng. Ini sifatnya belajar bareng-bareng loh ya, jangan dikira saya yang, karena semua apa yang saya sampaikan ini mungkin beberapa atau bahkan banyak itu mungkin pernyataan ini masih sifatnya debatable. Jadi masih bisa disanggah, karena keterangan-keterangan tentang Ikhwanus Sufa ini memang minim sekali. Tapi bahwa kitab ini memang ini disalin banyak di Eropa. Kitabnya Ibnu Sina, kitabnya Ibnu Rus, kemudian kitab-kitabnya Al-Farghani, Jabir bin Hayyan, Ar-Razi, kitab-kitab ilmu pengetahuan itu seluruhnya mereka yang mengambil. Nah, dhewe bagiane apa? Bagian tasawuf akhlaki. Yang tasawuf falsafi ini masuknya tasawuf falsafi. Ya yang tasawuf falsafi diambil orang barat, yang tasawuf akhlaki diambil oleh orang timur. Nah. Dadine yo kaya sing didelok awake dhewe ngene iki. Orang Mesir itu kurang islami piye saja. Mesir itu kurang islami apa coba? Dari kata teman saya yang pernah ke Mesir itu, lampu bangjo lo rampan, kayak nggih apa dipasang, mobil biasa, was. Ada yang diajar Pak Fadli mungkin di Syariah, yang pernah yang di Tunisia itu, di Tunisia itu orang itu ya Islam, wong ya Islam, tapi ya nyopet, itu loh.
Kalau masalah hukum, masalah teologi, masalah itu bisa dimanipulasi itu. Orang itu bisa memanipulasi itu. Orang yang sangat mereka beragama Islam tetapi kadang tidak menerapkan ajaran Islam itu sendiri. Kadang-kadang yang terjadi adalah semacam itu. Ya piye nek ngono kuwi. Gitu. Fakta yang tidak bisa dipungkiri adalah orang-orang yang mengambil referensi ini, referensi ilmu pengetahuan ini, dan juga referensi dari Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Farghani, Ibnu Sina, Al-Biruni, Ar-Razi, Khawarizmi, Ibnu Hayyan, itu adalah orang-orang Barat semuanya yang ngambil itu. Tidak ada satupun di kita itu yang ngambil itu, kecuali mungkin bukunya Ibnu Rus, Bidayatul Mujtahid itu yang dipakai di Gontor itu. Selebihnya yang pakai orang sana semuanya, orang Barat. Dan dari hasil mereka mengadopsi ajaran dan pemahaman itu, mereka berperadaban maju. Sedangkan kita sampai hari ini ya sik tukarane bab perkara manakipan karo tahlilan. Berat ya, berat. Nah, oke, itu dulu untuk hari ini. Ya, kita lanjutkan minggu depan. Apa saja tuh sebetulnya isinya kitab ini? Mari kita lanjutkan minggu depan saja. Kau tahu wacane. Untuk hari ini belum saya bacakan. Oke. Moga kita tutup sesarengan. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.